Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'dal Fatihah, mari kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannifu rahimahullah wa ayyakuna aminan ala ma utiyahu minal ilmi. Termasuk adabnya murid terhadap dirinya sendiri. Ayyakuna itu keberadaannya, aminan menjadi terpercaya, alama atas hal apapun, utia yang diberikan, utiyahu yang nyampe padanya, itu yang nyampe, yang tersampaikan ya, tersampaikan padanya, diberikan kepadanya, disampaikan kepadanya, tersampaikan itu ya, minal ilmi berupa ilmu. Jadi di antara adabnya murid itu dia harus jujur dengan ilmunya, apa yang diperoleh. Jadi ilmuwan itu harus jujur. Fala yujibu bi ghairi ma ya'rifu, maka sepatutnya tidak perlu menjawab, tidak menjawab. Siapa yang tidak menjawab? Murid. Jawab apa? Bi ghairi ma ya'rifu, dengan hal-hal yang dia tidak ngerti. Kalau nggak ngerti ya jangan jawab, jangan pura-pura ngerti. Itu adabnya murid terhadap dirinya sendiri. Dia harus paham terhadap dirinya. Aku sebetulnya ngerti nggak dalam hal-hal seperti ini? Kalau nggak ngerti, diam. Nah sekarang banyak nih orang nggak ngerti tentang permasalahan sesuatu tapi ikut-ikut ngomong. Nah ini kita sama-sama ingat kan, kalau hal apapun diberikan kepada orang yang tidak sepatutnya, nah itu nanti sangat mungkin akan berantakan, fantantirisa. Nah ini banyak sekarang tuh, banyak ya, mungkin saya juga kadang-kadang begitu, sok tahu dengan apa-apa yang tidak tahu. Lanjut, qolal musannifu rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma adabuhu ma'a ustadihi, tadi adab terhadap dirinya sendiri. Wa amma adabuhu, dan adapun adab, etikanya murid, ma'a ustadihi, bersama gurunya. Jadi ketika murid itu sedang bersama-sama dengan gurunya, itu juga harus menjaga etika. Faminha, maka termasuk adab ini ya, adabuhu ma'a ustadihi ini, adabnya murid bersama gurunya ketika dia sedang bersama gurunya. Faminha ayya'taqida anna fadlahu akbaru min fadlihi. Ayya'taqida itu menekankan, meyakini, mengiktikotkan keberadaan keyakinannya. Ini kata benda abstrak. Keberadaan keyakinan murid seperti apa itu? Anna fadlahu, sesungguhnya keutamaan, kemuliaannya ustadz, keutamaannya ustadz, akbaru itu lebih besar, lebih baik, min fadli walidayhi alaihi, dari keutamaan kedua orang tuanya alaihi, atas murid tersebut. Kenapa demikian? Li'annahu, karena sesungguhnya ustadz yurabbi ruhahu, itu menarbiyah, melakukan tarbiyah, mendidik ruhahu, jiwanya murid. Nah ini jadi ini penting ya, penting saya tekankan. Murid itu perlu merasa, meyakini bahwa gurunya itu lebih utama dari kedua orang tuanya. Karena kedua orang tuanya itu membesarkan fisik, gurunya membesarkan jiwa. Nah, kalau orang tuanya menjadi gurunya, ini utamanya double. Jadi beliau ini membesarkan fisik dan membesarkan jiwa. Loh, itu kalau gurunya, kalau di sini ya, yurabbi ruhahu. Jadi ini untuk teman-teman guru
bukan guru yang menuntut agar murid menghormati, tapi murid yang harus punya keyakinan, punya i'tiqad bahwa guru itu memang memiliki posisi terhormat. Tapi ya, menurut Imam Ghazali itu guru yang seperti apa? Guru yang bisa membimbing menuju kebenaran Allah. Kalau istilah di sini, li'annahu yurabbi ruhahu. Kalau memang guru tersebut menarbiah ruhnya. Ya, ini bukan sekedar bagaimana mendidik logika, mendidik kognitif, ya, tapi mendidik psikomotorik dan afektif, termasuk kognitif tentunya, supaya lebih dekat pada Allah. Nah, kalau bukan demikian, menurut Imam Ghazali, kalau ada guru ya tidak seperti itu, tidak membimbing peserta didiknya, tidak membimbing muridnya menuju kedekatan kepada Allah, kata Imam Ghazali, itu bukan guru yang patut dihormati. Begini, bukan, kata Imam Ghazali ya. Kata Imam Ghazali, itu teman diskusi. Jadi tidak berhak dihormati melebihi hormatnya murid kepada orang tuanya. Baik, lanjut. Qolal musannifu rahimahullah. Wa minha, dan termasuk adabnya murid ketika bersama dengan gurunya, al-khudu'u amamahu. Itu khudu itu jadi tenang, menghormat, enggak ya, jadi melakukan aktivitas secukupnya, ya, secukupnya, tidak berlebihan, tapi dalam rangka menghormat, ya, amamahu, ya, pada di depannya guru. Ini amama, ini dorof makan, ya. Nah, jadi di hadapan guru, murid ini perlu khudu. Ya, khudu itu ya semacam tawadhu, ya, tapi kalau didalami nanti beda, tapi semacam itulah khudu. Wal julusu fi darsihi bil adabi, dan wal julusu, dan duduk. Siapa yang duduk? Murid. Fi darsihi, dalam pelajarannya ustadz, bil adabi, dengan tata krama, dengan etika, akhlak, wa husnil isghoi, dan dengan perhatian yang baik, ilama, pada apapun, yakuluhu, yang menyampaikan guru tersebut pada menyampaikan ilmu. Jadi termasuk adabnya lagi itu duduk atau ya menempatkan diri di depan muallim ini dengan adab, dengan etika yang baik. Ya, kalau orang ketimuran itu, orang timur, orang Indonesia itu, misalnya di depan guru ngangkat kaki, itu nggak baik. Meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Tentunya tidak baik menurut agama maupun adat istiadat, ya. Adatnya begitu nggak baik, ya, jangan. Wa minha, dan termasuk adabnya murid terhadap guru ketika murid di hadapan guru, tarkul mizahi itu meninggalkan candaan, menghindari bercanda di depannya, ya, kecuali kalau memang sedang bercanda sama gurunya, itu pun tidak boleh berlebihan. Wa alla yamtaha ghairahu, dan wa alla yamtaha, dan keberadaan siswa tadi tidak memadah, tidak menyanjung, ghairahu, selain muallim, minal ulama, dari ulama-ulama yang lain,
di mana yang dilarang madah orang lain bihadratihi, sedangkan muta'alim tersebut berada di hadir itu berada bersama, ya, berada bersama mu'alim. Kenapa makhofatan ayyafama ustaduhu annahu yadhumuhu makhofatan. Ini keterangan halnya, ya, keadaan yang diinginkan. Kenapa demikian? Makhofatan, karena khawatir ayyafama, apabila ada pemahaman dari ustaduhu, ustadznya, annahu, sungguhnya dirinya ustadz tersebut, annahu, sungguhnya murid, yadhumuhu, yaitu sedang yadhumu itu mengatakan kejelekan, ya, menyampaikan kecacatan, kekurangannya. Jadi sebaiknya murid itu di depan gurunya jangan ngomongin guru lain yang sama-sama ulama, ya, tentang kelebihan guru lain. Ini menurut ini begini, kenapa menurut bapak? Ya jangan gitulah. Jadi ini menjaga perasaan mu'alim, nanti oh ini kok muridku menghinaku, nah gitu ya, menghindar itu. Wa minha, dan termasuk di antara adab muta'alim kepada mu'alim, alla yasuddahul haya'u anis su'ali amma la ya'rifu. Alla yasuddahu itu keberadaan, alla yasuddahu keberadaan menahan, keberadaannya murid menahan, ya, menahan apa? Al haya'u, rasa malu, ya, rasa anis su'ali, dari pertanyaan, amma la ya'rifu, amma dari pertanyaan-pertanyaan la ya'rifu yang guru tersebut tidak ngerti. Jadi atau kalau ala ya'rifu ini dikembalikan ke murid, begini, murid itu ini dikembalikan ke guru boleh, ya boleh, Ustaz, di atas itu ada Ustaz. Murid itu jangan bertanya yang kira-kira guru nggak ngerti. Nah, itu etikanya begitu. Atau murid itu tidak boleh mempermalukan guru, ya, dengan pertanyaan-pertanyaan yang dia sendiri nggak ngerti. Jadi dia nggak paham, tapi bertanya kepada guru, dan dia terus mengejar pertanyaan-pertanyaan itu sampai menyudutkan. Nah, jangan mempermalukan. Wa amma adabu ma ikhwanihi, dan adapun adabnya murid ma ikhwanihi bersama teman-temannya, saudara-saudaranya, saudara seperjuangan, saudara seangkatan. Faminha, maka termasuk adabu ma ikhwanihi ikhtiramuhum, itu memuliakannya. Jadi menghormati, saling menghormati, ikhtiram, memuliakan teman-temannya. Wa tarkuh tiqori wahidin minhum, dan meninggalkan untuk menghina salah satu minhum dari ikhwan. Wa tarkul istila'i, dan meninggalkan kesombongan. Isti'ala itu dia menginginkan posisi-posisi yang tinggi, ya, kesombongan itulah. Alaihim, atas ikhwan. Jadi termasuk adab-adabnya murid dengan teman-temannya, ya tentunya berbuat baik, memperlakukan teman sebagai teman yang baik, memuliakan, menghormati, saling menghormati, ya, walaupun entah itu beda status, beda usia. Misalnya di pengajian itu ada yang sepuh, ada yang muda, itu mungkin ada beda status, atau mungkin bisa jadi beda kelamin, ya,
laki-laki dan perempuan saling menghina, jangan. Tinggalkan itu. Tinggalkan kesombongan, tinggalkan keangkuhan. Ini adabnya muta'alim. Wa minha, dan termasuk adabul muta'alim ma'a ikhwanihi alla yaskhara bi bati'il fahmi minhum. Itu keadaan penghinaan, adanya penghinaannya murid bi bati'il fahmi, dengan lemahnya pemahaman, minhum, dari teman-temannya. Kalau ada temannya yang lemah paham, ini slow learner, ya, pembelajar yang agak lambat. Pembelajar agak lambat tuh membutuhkan waktu yang banyak untuk memahami suatu. Itu jangan dihina. Wala yafroha, dan adanya kegembiraannya murid. Nah, adanya kegembiraannya murid, ya, kegembiraan murid. Jadi murid gembira. Idza wabbaqal ustadzu, ketika ada ustadz bukan menghina juga, ya, mengatakan kekurangan-kekurangan bi ba'dhul qasirina, karena pada sebagian orang, teman-teman yang kurang. Jadi misalnya gini, seandainya ada guru yang marahi temannya karena temannya ini susah paham, itu jangan ketawa. Nih, ya. Fa inna dzalika asbabul bughdhi wal adawah. Fa inna dzalika, maka karena hal yang demikian tadi, mengetawakan, merasa lebih hebat, merasa lebih mulia dan lain sebagainya, itu asbabul bughdhi, itu menjadi penyebab kebencian, wal adawah, dan permusuhan. Jadi kenapa demikian, saudara-saudara, sahabat-sahabat? Karena ya keberkahan ilmu itu ada. Sekali lagi, berkah itu ziyadatul khair wa sa'adah, tambah kebaikan, tambah kebahagiaan. Jadi kalau seandainya memperoleh ilmu, tambah baik, tambah bahagia, di situ keberkahan yang ada. Ini jadi adab-adab ini menjadi penting. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.